Para jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita mohon diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat beraktivitas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Hasanah yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan amal jariah untuk bekal hidup almarhum yang telah mendahului kita. Banyak di antaranya, salah satu yang kita sebutkan adalah almarhum Ustadz Jamhur Manan, almarhum Bapak Usman Nurdin, almarhum Bapak Saruni juga sudah kita Gunawan yang telah menolong kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, mendapat ridha min radul jannah. Bagi kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dikuatkan iman dan Islam kita, dan kita harapkan kita bisa bertemu yang sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini atau sampai detik ini masih memberikan nikmat iman dan nikmat al-Islam, serta nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat untuk hadir dalam satu majlis dan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan amal ibadah, jadikan investasi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita dengan istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau sesuai dengan kemampuan kita, dan kita harapkan selalu mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, tanggal 15 atau 14 saya lupa. Dengan izin Allah pula kita masih istiqomah hadir dalam satu majelis kajian subuh, satu momen yang sangat-sangat istimewa. Allah beri kesempatan kepada kita. Tidak semua Allah berikan hidayah untuk hadir dalam satu majelis, dan itu pun sesuai dengan ada upaya kita. Kita ada keinginan untuk hadir, Allah izinkan. Tapi kalau kita tidak ada upaya untuk hadir, ya kemauan kita. Karena yang menentukan baik dan buruknya bagaimana dengan usaha kita. Ya, Allah bagaimana apa yang kita niatkan. Hadirin rahimakumullah, kita masih
membahas tentang sholat ya. Kenapa? Karena salah satu kunci surga adalah sholat. Miftahul jannah as-sholah. Salah satu. Masih banyak kunci-kunci atau pintu-pintu kunci-kunci surga, di antaranya miftahul jannah as-sholah. Nah, kebetulan sekarang ini ada bulan Rajab. Bulan Allah memanggil Rasulullah dengan mi'rajnya untuk menerima perintah sholat. Jadi begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Kita yang butuh dengan sholat, bukannya Allah. Kita butuh sholat, kita butuh Allah. Allah nggak butuh sama kita, cuman Allah kasih pengarahan. Ya. Begitu pentingnya perintah sholat, jadi Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan mi'raj. Kalau perintah yang lain melalui malaikat Jibril, perintah puasa, perintah zakat, perintah-perintah yang lain melalui malaikat Jibril. Tapi begitu sholat, Allah panggil langsung. Ya samalah kalau kita dipanggil sama atasan kita, yang manggil atasannya langsung, bukan melalui sekretaris atau apanya. Begitu atasan yang manggil langsung, kita akan bersegera. Jadi banyak hadis-hadis yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi begitu penting dalam sholat kita ini, dalam kehidupan kita ini. Penting untuk kita, penting sholat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin rahimakumullah, banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis yang membicarakan tentang sholat. Dan salah satu yang pertama kali dihisab setelah kita berada di alam kiamat nanti, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab bagaimana dengan sholat kita. Kalau sholat kita itu baik, semuanya akan beres. Tapi kalau sholat kita di depan nilainya tidak baik, ya semuanya akan ikut dengan yang lainnya. Nah itu. Kesempatan ini kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk sholat kita ini benar-benar baik menurut Allah. Tentu kita punya satu contoh yang sangat valid. Shollu ra'aitumuni usolli, kata Rasul, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tentu Rasulullah memberikan contoh-contoh kita dalam sholat melalui beberapa tahapan-tahapan. Kalau saat ini kita tidak bisa membuktikan berdekatan dengan Rasulullah langsung, ya melalui para ulama-ulama yang sampai saat ini kita banyak buku atau karya-karyanya yang kita baca. Kehidupan kita sekarang ini tidak lepas daripada ulama-ulama. Jangan sampai kita berpikiran, oh saya nggak mau ikutin ulama-ulama. Lah mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Rasulullah. Ya hidupnya zaman Rasul. Kita sampai ini sudah berapa abad? 14 abad, 15 abad. Tidak bertemu dengan langsung dengan Rasulullah. Tentu dengan beberapa ulama-ulama yang karya-karyanya begitu hebat. Bukan hanya di dunia ini sudah menggunakan karya-karyanya. Ya, banyak dalam kajian-kajian kita ini kan karya-karya para ulama semuanya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin. Memang yang namanya sholat ini memang berat. Bahkan Allah sendiri menyatakan
wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya sholat itu memang berat. Sholat dan sabar itu berat. Keduanya berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kecuali orang-orang yang khusyuk. Qad afalal mu'minun, ya, sholatihim khasyi'un. Beruntung orang yang melaksanakan sholat dengan secara khusyuk. Nah, untuk mencapai itu, ya tentu kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca. Kalau kami saya ini sebelum Pak ilmunya nggak ada Pak, belum cukup untuk ilmu kita hanya sebagai sharing. Oh inilah yang Rasulullah ajarkan kepada kita banyak. Alhamdulillah kalau Bapak hadir malam Kamis itu membaca kitab Safinatun Najah oleh Ustaz Mahmud, itu pun kaitannya dengan ubudiyah, dengan ibadahnya. Banyak para teman-teman yang mencapai kajian-kajian itu yang kaitannya dengan fikih, dengan sholat. Ini kita baru belajar dengan syariat. Secara zahirnya inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa kajian-kajian kami yang lalu, kita masih membicarakan tentang bagaimana arkanus shalah. 2 bulan yang lalu kita bahas tentang 2 rukun sholat itu, ada yang menyatakan 13, ada yang menyatakan 18. Dua-duanya juga benar. Kenapa nanti kita sampaikan kenapa bisa 18, kenapa bisa 13. Kemarin kita sudah bicarakan tentang rukun qalbi dan rukun qauli. Arkanul qalbi niat ini sudah kita bicarakan. Kemudian qauli adalah ucapan di antara takbiratul ihram, kemudian baca suratul Fatihah, tasyahud, salam dan membaca salawat Nabi. Nah, hari ini kita mencoba dengan bagaimana arkanul fi'li, dengan perbuatan, dengan anggota badan. Ada rukun-rukun yang dilakukan oleh tubuh kita. Maka itu sholat itu adalah satu hal yang lengkap. Seluruh hati kita, lisan kita, anggota tubuh kita melakukan. Inilah yang dikatakan al-iman tasdiqun biqalbin wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah, tanamkan di dalam hati kita, ucapkan di dalam lisan kita, lakukan dengan anggota tubuh kita. Ini syarat beriman. Jadi kalau orang yang beriman tidak melakukan perintah Allah, iman itu masih tanda tanya. Islam ya, tapi iman belum tentu. Sebab orang yang beriman itu orang yang mau melakukan yang cukup berat bagi pandangan orang Islam yang mengaku beragama Islam, tapi yang beriman enggak merasa berat karena sudah merupakan satu kebutuhan. Nah, sebentar lagi kita puasa atau siam. Yang dipanggil apa? Orang yang beriman. Yang dipanggil orang yang beriman, karena orang yang beriman orang yang mampu. Orang Islam belum tentu. Sholat Jumat yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, tidak ya ayyuhallazina aslamu, tidak. Kenapa? Orang yang beriman yang mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah perintahkan. Orang Islam belum tentu. Kalau dia beriman, ya insya Allah jalanan lenggang Pak.
Cepat dipanggil azina amanu idanu dasolami yaumil jumu'ah. Kalau dia benar-benar beriman, duduk di pasar sepi, di jalan raya juga lenggang. Dia Islam, tapi berimannya masih tanda tanya. Nah, sholat pun demikian. Tadi saya ucap, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sungguhnya sholat itu dan sabar itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, untuk mencapai khusyuk ini kita menyampaikan atau mempelajari tentang ilmu sholat dulu. Fakuluman bi'ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Ada satu ungkapan. Barang siapa yang beramal tanpa diimbangi dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu. Malah amalnya itu akan ditolak oleh Allah. Nah, kita masih membicarakan tentang ilmu tentang sholat. Untuk menambah wawasan, untuk menambah kekhusyuan kita, untuk melengkapi syarat dan rukunnya, masalah diterima atau tidaknya wallahu alam bisawab. Allah yang menentukan. Yang penting kita syaratnya sudah kita penuhi. Sama kalau kita mau bekerja, perusahaan sudah menentukan syaratnya ini penuh diterima. Syaratnya, kalau masuknya belum tentu. Tapi kalau syarat itu kurang, lihat ini nggak benar, ditolak, udah ketahuan pasti ditolak. Nah, kemarin sudah tentang rukun qalbi dan rukun qauli. Sekarang kita lanjutkan dengan rukun fi'li, perbuatan anggota tubuh. Setelah kita takbiratul ihram atau setelah kita niat, kita kan berdiri. Dalam kitab ini Al-Fathul Qarib dikatakan al-qiyamu ma'al qadrati. Berdiri sesuai dengan kemampuan. Berdiri kalau kita mampu. Nah, disinilah Allah bagaimana kemampuan kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Kalau kemarin wudu, kalau tidak ada air atau dokter melarang untuk kita tidak menggunakan air, kita dipersilakan untuk bertayamum. Atau dengan yang lain. Sebentar lagi dengan Ramadan, puasa wajib. Kita dalam perjalanan minimal 85 km umpamanya. Itu kan dikasih keringanan dengan namanya rukhsah. Boleh tidak berpuasa. Bahkan kalau kita masih puasa aja itu udah katakan sombong, udah kasih keringanan masih nggak mau diambil gitu. Atau sholat Jumat umpamanya. Kita dalam perjalanan, boleh kita tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhurnya tetap wajib. Atau kita menggabung dengan istilahnya qasar jama'. Allah memberikan keringanan karena Allah memberikan rukhsah. Yang penting itu jangan ditinggalkan. Pentingnya sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Satu kali kita tidak atau satu kali kita meninggalkan sholat, berarti satu kali nama kita tercatat di dalam api neraka. Makanya kita tolong pesan kepada anak-anak kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Sebandel apapun, senakal apapun anak kita, pesan, tolong sholat jangan ditinggal. Al-qiyamu ma'al qadrati, berdiri dengan kemampuan kita. Kita tidak mampu berdiri,
ya kita silakan duduk. Duduk dengan duduk iftiras umpamanya. Silakan, Allah berikan keringanan. Yang penting sholat itu jangan ditinggalkan. Sebab sanksinya bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kata Rasul itu kafir. Jadi yang kafir ini bukan orang yang tidak beragama Islam saja. As-sholatu imaddudin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Ya. Orang yang mendirikan agama adalah orang yang mendirikan sholat. Kalau orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja berarti dia itu meruntuhkan agama. Nah, ini kadang-kadang kita anggap sepele, Pak. Kalau anak kita menghancurkan rumah kita pasti marah. Tapi begitu anak kita menghancurkan agama, kita diam aja. Kalau ada keluarga kita yang tidak mendirikan sholat, berarti anak kita sedang menghancurkan agama. Nah, kita yang tanggung jawab sebagai orang tua. Kita yang bertanggung jawab atas anak-anak kita, atas istri kita, atas keluarga kita. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ini kata Rasul. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia adalah kafir yang nyata. Nauzubillah, Pak, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, tolong tanamkan sholat. Itu dulu yang penting. Al-qiyamu ma'al qadrati, berdiri kalau kita punya kemampuan. Kalau kita mengambil bagaimana sih hakikatnya kita berdiri? Kalau yang saya pernah baca dalam buku Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Syed Hawa, kita membayangkan bagaimana saat kita berdiri, kita berada di padang mahsyar. Kita berdiri di padang mahsyar, bagaimana berdirinya kita dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam, dalam kondisi matahari menurut beberapa riwayat hanya 1 jengkal di atas kepala kita. Kita membayangkan pada saat kita berada dalam kondisi semacam itu. Berdiri kita menghadap Allah. Kita sholat ini sedang berdialog dengan Allah, sedang berbicara, dan kita bicara ini tidak ada batas. Kita sedang berdialog. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mu ini adalah domirul makhatab, orang kedua tunggal. Sama saya dengan bicara dengan bapak-bapak, ada orangnya. Tidak dikatakan iyahu, tidak. Iyaka. Jadi sholat ini kita lagi bicara sama Allah. Tadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Rasulullah mi'raj itu kan berdialog dengan Allah. Kita juga sholat lagi berdialog. Kita kalau berdialog dengan pejabat aja kan serius, Pak. Enggak golek sana, golek sini, enggak garuk sana, enggak garuk sini, kan serius. Kenapa? Yang kita hadapi ini siapa? Sama atasan kita aja kita gak bisa main-main, apalagi kita dengan Allah. Inilah yang kita gambarkan pada saat kita berdiri dalam keadaan sholat, kita sedang berdialog dengan Allah. Ini kalau kita mau mengambil hakikat dari sholat itu sendiri. Memang secara syariatnya kita berdiri, tapi hakikatnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang
walaupun kita sholat juga ada, kalau kita baik ya akan baik, kalau kita buruk ya akan buruk. Sehingga ada yang dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin gitu. Orang yang sholat diancam dengan neraka wail. Orang yang sholat, bagaimana yang nggak sholat? Bagaimana yang orang sholat kemudian dapat ancaman neraka itu? Yang mereka sholatnya nggak serius. Ilmunya tidak ada, sholatnya hanya main-main. Jangankan di sini Pak, ada satu ayat dalam surat, kalau tidak salah Al-Anfal itu. Banyak orang yang datang ke Ka'bah Baitullah hanya sebagai sendat gurau. Dia ke sana itu nggak dapat apa-apa, karena hanya ingin cari prestise, ingin disebut wah dia sering ke Mekah, ingin wah. Banyak yang seperti itu. Jadi tidak aneh banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan sebagaimana hasilnya nol besar. Kenapa? Tergantung bagaimana niat itu sendiri. Kan banyak kan ada yang 1 bulan sekali sudah pergi umroh, tapi hasilnya tidak mencerminkan bagaimana dia sudah pergi ke sana. Begitu juga sholat. Kita khusyuk sholat kita, tapi bagaimana dengan lingkungan kita, itu juga satu implementasi dari hasil sholat yang kita lakukan setelah menghadap Allah. Kemudian bagaimana dengan kita lakukan dengan hamba-hambanya Allah. Sama Allah kita harus baik, sama hambanya pun harus baik. Ya, itu ma'al qudrati, berdiri. Kita bayangkan kita berada di padang mahsyar. Atau lebih kecil sekupnya lagi, bagi bapak-bapak yang sudah pergi haji, bagaimana pada saat kita wukuf di padang Arafah, itu adalah miniaturnya padang mahsyar. Kalau nanti jadi ratusan triliun manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dikumpulkan di padang mahsyar dengan berpakaian tanpa pakaian, terbuka semuanya. Nah, pada saat kita sedang wukuf di padang Arafah dengan pakaian yang sama, tidak ada dia pejabat, tidak ada dia orang kaya, semuanya di hadapan Allah sama. Berdiri sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak mampu berdiri, silakan duduk. Tidak mampu berduduk, kita sedang berbaring, sambil berbaring. Berbaring kita tidak mampu, bisa menggunakan dengan isyarat. Yang penting kita tidak meninggalkan sholat. Ruku, sujud, qiyam ma'al qudrati. Kemudian rukun yang berikutnya adalah ruku. Setelah kita baca Fatihah yang rukunnya, kemudian kita ruku. Bagaimana ruku yang sempurna? Minimal kita bisa, tangan kita letakkan di lutut kita. Syukur-syukur kita bisa mensejajarkan antara punggung dengan leher. Punggung kita dengan leher kita ini sejajar. Jadi kalau kita sedang ruku itu, kalau kita mau taruh gelas di punggung kita ini, dia tidak akan tumpah. Berarti benar-benar lurus. Atau kalau bahasanya dulu ilmu Qur'an ini, sudutnya sudut 90 derajat. Ya kan, sudut kan gitu. 90 derajat itu. Nah, pada sekitar ruku, kalau kita mampu untuk sudut 90 derajat ini, punggung dengan leher ini rata. Kalau kita taruh gelas di atas ini, dia tidak akan jatuh. Bahas ini
90 derajat pada saat kita berruku. Nah, ini pun harus diimbangi dengan yang namanya tuma'ninah. Nah, ada sebagian kitab-kitab tuma'ninah sebagai rukun. Jadi kita singkat saja, ruku disertai dengan tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya diam sejenak. Allahu Akbar, diam dulu. Kalau bacaan ruku itu adalah sunnah, tapi yang penting rukunya dulu. Setelah kita ruku, untuk menambah pahala kita baca dengan doa-doa itu. Misalkan kalau kita pada umumnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, umumnya kan begitu. Minimal 1 kali saja. Tapi pada saat kita sudah diam, baru mengucapkan doa itu atau pujian itu. Sudah diam tenang, baru Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bukan bacanya itu sambil jalan. Kalau sambil jalan itu tidak ada yang namanya tuma'ninah. Jadi diam dulu sejenak, ya. Allahu Akbar, bar itu pas kita posisi dalam keadaan ruku. Berarti sudah diam sejenak, baca doa itu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim wa bihamdi. Minimal 1 kali. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i 3 kali minimal. 3 kali. Atau membaca yang lain boleh juga. Subhanakallahumma wa bihamdika. Boleh, itu tasbih. Tapi umumnya kita ini kan Subhana rabbil azim wa bihamdi, minimal kan itu. Jadi tuma'ninah itu diam sejenak atau tenang sejenak. Nah, kemudian yang selanjutnya bangkit dari ruku dengan sebutan i'tidal. Qiyam ma'al ruku, i'tidal, berdiri. Setelah ruku berdiri. Ya. Itu pun ada yang namanya tuma'ninah. Sami Allahu liman hamidah, kan itu. Diam dulu. Minimal kita membaca pada saat sudah berdiri, membaca Rabbana walakal hamdu. Minimal itu. Tapi sudah berdiri, sudah tuma'ninah. Jangan sampai kita berkata Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini tidak ada tuma'ninah. Berarti rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang, ya sholatnya tanda tanya. Sebab kalau yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Ditinggal rukunnya, ibadah itu tidak sah, tidak diterima. Kalau haji umpamanya, kan ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun hajinya tidak dilakukan, hajinya pasti tidak sah. Dan itu dilakukan oleh pelaku sendiri. Kalau wajib, itu masih bisa diwakilkan. Wajib haji, itu masih bisa diwakilkan. Salah satu contoh, saya ambil yang lain umpamanya. Wukuf itu kan rukun haji. Itu wajib orangnya itu harus ada di situ, walaupun dalam keadaan sakit. Lagi di rumah sakit itu dibawa dengan apa? Dengan tandu, dengan apa? Itu supaya ada di situ, supaya haji sah. Kalau tidak di situ, hajinya tidak sah. Kalau yang wajib itu bisa
diperintahkan bisa diwakilkan dengan orang lain. Lontar bisa diwakilkan. Tapi kalau rukun haji itu harus yang bersangkutan yang melakukan. Jadi yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan di dalam ibadah apapun. Nah, juga termasuk dalam sholat. Tumaknina itu salah satu dari rukun pada saat kita melakukan rukun-rukun fi'liyah. Pada saat kita melakukan anggota tubuh kita melakukan. Termasuk i'tidal adalah rukun fi'liyah, anggota tubuh kita yang melakukan atau perbuatan kita. Jadi kalau tidak ada i'tidal, tidak ada tumakninanya, ya bisa dipastikan sholat kita tidak diterima. Karena rukunnya kurang. Semuanya kalau rukunnya kurang, termasuk khutbah Jumat. Kalau rukunnya kurang, khutbahnya itu batal. Makanya hati-hati. Ada ketentuan-ketentuan yang bisa ditinggalkan, ada ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi alhamdulillah kita selalu selektif untuk memilih khatib-khatib. Minimal dia tahu rukun, masalah isi jemaah tidak menjadi permasalahan. Yang penting rukunnya itu cukup, sholat Jumatnya sah. Bukan kitanya, khatibnya. Kalau khatibnya tidak sah, ya otomatis kita kan menjadi tanda tanya juga. Jadi kita seleksi untuk orang-orang yang bertugas menjadi khatib. Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Ya. Iktidal. Iktidal bangkit dari ruku. Harus ada tumanin. Sami Allah liman hamidah. Diam dulu. Minimal baca Rabbana walakal hamd. Minimal. Tapi dalam posisi berdiri tegak. Sebagaimana kita pada saat kita berdiri pada awal sholat tadi. Ya. Nah kemudian sujud. Kan setelah ruku itu kita sujud. Banyak hadis-hadis bilang, kalau Bapak mau cari hadis-hadis tentang bagaimana sholat kita, itu ada dalam kitab Bulughul Maram, ya, bab sholat yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu banyak hadis-hadis tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat terutama. Kemudian sujud, fungsinya sujud bagaimana kerendahan kita kepada Allah. Kepala kita yang paling kita hormati itu berada lebih rendah dibandingkan anggota tubuh kita yang paling kita kalau bahasa Betawi ini pantat ini kan. Itu kepala kita berada di bawah pantat kita. Sujud itu kita mencium lantai atau tanah. Kalau sekarang ini kita sudah mulai keramik, tapi zaman Rasulullah itu tidak ada keramik. Sujudnya di atas pasir. Kondisi pada masa saya itu langsung menyentuh dengan bumi, merendahkan di hadapan Allah serendah-rendahnya. Siapapun orangnya kalau sedang sholat, mau pejabat, mau hartawan, mau orang kaya, begitu sholat dia sujud, kita tidak ada apa-apanya. Anggota tubuh kita yang paling hina itu berada di atas kepala kita, kan gitu kan? Ini kepala kita, bokong kita naik sedikit gitu. Itu menandakan kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, bagaimana kita mau turun? Ya kita langsung dulu. Turun setelah kita i'tidal, kita mau ruku, mau sujud. Nah, mau menggunakan lutut dulu silakan, atau mau tangan dulu silakan. Kan ada dua versi.
Ada yang lutut dulu baru tangan nyusul. Ada yang tangan dulu baru lutut nyusul. Dua-duanya dipersilakan. Yang enggak boleh kepala duluan. Ya. Mau lutut dulu atau mau tangan dulu silakan. Yang tidak boleh kepala duluan baru sujud. Dan di dalam sujud itu harus ditopang oleh 7 anggota badan kita. Harus ditopang dengan 7 anggota badan kita. Wajah, maaf, ini topi ini jangan sampai menghalangi. Ya. Kenapa kita pakai topi? Supaya rambut kita ini jangan menghalangi. Ini maaf, saya buka sebentar. Ini dahi ini. Ini jangan sampai menghalangi kita untuk sujud. Sehelai rambut pun itu dianggap menghalangi sujud kita. Maka kita menggunakan topi atau berbagai macam harus agak ke atas sedikit. Kadang ada yang pakai topi agak begini, itu menghalangi. Jadi kalau mau sholat diangkat dulu sedikit biar terbuka. Ini salah satu anggota tubuh kita yang harus sujud. Nah, kemudian ditopang dengan 2 telapak tangan. Ya. 2 telapak tangan. Jadi ini termasuk hidung kita pun harus menempel dengan lantai. Dan tidak boleh ada yang menghalangi. Atau ada juga zaman-zaman dulu, ya. Karena ini mau dianggap karpetnya atau dianggap lantainya kotor itu, diikat dengan sapu tangan. Nah, itu tidak boleh. Kalau mau sapu tangannya taruh di bawah. Kalau kita ini kan pakai sajadah, sadanya taruh di bawah, bukan diikat di kepala kita. Jadi kalau kita pakai sapu tangan itu bukan diikat di sini, sapu tangannya taruh di bawah. Bukan diikat di kepala kita. Karena ini wajah ini jangan sampai menghalangi. Kemudian 2 telapak tangan usahakan supaya benar-benar. Jadi ada 2 versi kalau begini. Kalau bagi laki-laki harus sedikit terbuka ketiaknya ini, beda dengan wanita. Kalau wanita memang harus rapat gitu, Pak. Kalau laki-laki harus agak sedikit menganga supaya ini agak terbuka. Dan jangan sujudnya seperti anjing. Nah, bagaimana si anjing? Anjing kalau harus begini. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Begini kemudian sujud. Ininya tidak terangkat. Jadi kalau sujudnya agak terangkat sedikit, bukan berapat ke sini. Kalau begini berarti ini sujudnya anjing. Jadi agak berdiri. 2 telapak tangan. Kemudian ditopang dengan 2 siku. Nah, kemudian yang kedua ini ditopang dengan 2 jari kaki. Jadi kakinya ini benar-benar berdiri, Pak. Nanti kalau tolong ini untuk sebagai pengetahuan dan juga merupakan bukannya diletakkan seperti gini. Jarinya ini benar-benar berdiri. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah menurut kitab-kitab seperti itu. Jadi jangan diselebahkan begini, tapi dua-duanya berdiri. Ini dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Pada saat ruku ditopang oleh 7 anggota badan, wajah, 2 telapak tangan, 2 siku, dan 2 jari kaki ini. Jadi kakinya dua-duanya berdiri. Kalau kita mampu, usahakan pinggul lebih tinggi daripada kepala kita. Lebih tinggi ya tadilah. Antara siku dengan bokong kita ini ya sekitar 90 derajat. Jadi tegak gitu. Kalau kita mampu, itu yang sujud yang sempurna. Tapi kembali kata Nabi, yasir wala tu'asir. Permudah
jangan dipersulit. Kalau kamu mampunya cuma segitu, ya lakukan seperti itu. Kan kita ingin berusaha yang terbaik. Yang terbaik ya seperti itu. Kalau mampunya kita yang hanya sekedar itu, ya silakan. Sebab agama itu tidak terlalu memberatkan. Yasir wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Tapi kalau sudah dimudah, ya jangan dimudah-mudahin lagi gitu. Ya. Jadi ibadah apapun sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak mampu berdiri, duduk. Nah, kemudian duduk antara dua sujud. Sudah sujud, kita berdiri, duduk antara dua sujud. Itu juga merupakan satu rukun. Duduk antara dua sujud. Nah, posisinya, ya usahakan pantat kita ini berada di atas kaki kiri. Nah, kemudian yang kanan ini didirikan. Kenapa? Ini Pak, dari segi kesehatan juga ada manfaatnya Pak. Jadi kalau memang kita benar-benar sholat kita itu baik, insya Allah. Cobalah Bapak cari di Google gitu. Apa sih manfaat sholat untuk kesehatan? Itu banyak dijelaskan Pak. Bahkan kata Nabi itu sehat. Kenapa sholatnya memang benar-benar sholat gitu. Ya. Benar-benar sholat. Ini dua penyangga ini juga secara terapi untuk kesehatan. Bahkan saya pernah baca dalam satu artikel itu kita dianjurkan untuk jingjit ya, jingjit kalau bahasa kita itu jingjit itu jingjit. Dulu ada zaman kita SD kan ada senam gitu, gini kan, itu kan dianjurkan minimal pagi 10 kali, mau tidur 10 kali jingjit itu untuk terapi kan banyak saraf-saraf kita ada di kaki. Nah, sholat itu sudah mengajarkan, sudah ada semua. Jadi duduk antara dua sujud itu adalah merupakan satu perbuatan yang rukun. Jadi termasuk hal yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kemudian adalah duduk akhir. Duduk akhir, tahiyat akhir itu hal yang rukun, yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, bagaimana kita dengan tahiyat pertama? Kan kalau 4 rakaat itu ada tahiyat pertama, ada tahiyat akhir. Nah, itu termasuk sunnah ab'ad kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau itu ditinggalkan, kita dikenakan sanksi yang namanya sujud sahwi. Nah, itu kita bisa lalai kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri kadang-kadang lupa untuk tahiyat awal. Atau udah rakaat langsung diri saja. Nah, sudah berdiri beringat, oh ya, tadi enggak tahiyat awal, terusin aja nggak apa-apa Pak. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi, sujud lagi 2 kali sebelum salam. Setelah sujud baru kita salam. Tapi kalau kita sholat berjamaah, kayaknya tidak mungkin gitu. Tidak mungkin untuk kita lupa. Kenapa? Karena jamaah ini kan saling melengkapi. Kalau imamnya salah kan bisa ditegur. Makanya yang di belakang imam ini harus yang ngerti gitu loh. Yang ngerti tentang rukun-rukun sholat. Syukur-syukur dia ngerti, bisa bacaan, bisa menanggulangi pada saat imam ada kekeliruan. Jadi yang di belakang imam ini sebenarnya bukan orang sembarangan Pak. Yang ngerti tentang bagaimana rukun-rukun sholat itu sendiri dan bagaimana
bila imam itu ada keliruan, dia bisa menopang. Ya bagi bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu kan yang di belakang imam itu bukan orang sembarangan. Begitu qomat datang, itu kan ada 5 orang. Di antaranya biasanya Imam Sudais, 5 orang. Itu yang 4 itu di belakang imam, Pak. Yang lain tidak boleh. Kenapa? Bisa menanggulangi pada saat imam salah, pada saat imam batal. Dia bisa langsung menggantikan gitu. Jadi yang berada di belakang imam ini benar-benar orang yang ngerti. Bukan asal, saya di depan imam. Kalau imamnya batal, langsung dia pergi. Nah, bagaimana dengan masa imam batal, sholat berjamaahnya batal? Yang inilah yang menggantikan dengan tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi kembali sujud duduk akhir itu adalah hal yang rukun dan tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau itu ditinggalkan ya pasti sholatnya udah nggak besar. Nggak mungkin lah kalau sujud akhir tahiyat akhir, duduk akhir kita lupa. Kalau yang pertama mungkin bisa lupa kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kemungkinan besar banyak lupanya. Ini 2 apa 3 sini? Ini sujud ini apa enggak? Tapi kalau berjamaah kayaknya tidak mungkin untuk lupa tahiyat awal. Kalau bahasa ininya, bahasa ringannya tahiyat awal lah. Bila 4 kan ada 2 kan tahiyat, 3 tahiyat, kecuali kalau subuh kan cuma sekali. Nah kalau berjamaah kemungkinan untuk lupa jauh sama sekali karena imam ini akan diingatkan oleh makmum. Nah itulah fungsi sholat berjamaah. Mungkin lupanya itu sedikit, tapi kalau sendiri banyakan lupanya. Lupa tidak tasahud awal, lupa ini 2 atau 3 atau 3 atau 4. Saya sering terjadi begitu, Pak. Saya aku sendiri, Bang. Yang nama sifat manusia kan lupa dengan lansal khata nisyan, ya. Itu kehilapan manusia. Nah, dengan adanya ini kita selalu membackup dengan sholat berjamaah ini kemungkinan lupa atau kemungkinan bacaan-bacaan kita yang kurang sempurna, semuanya sudah ditanggulangi oleh imam. Makanya rugi, Pak, kalau kita nggak sholat berjamaah rugi. Sholat kita sendiri belum tentu diterima, tapi kalau berjamaah insya Allah pasti diterima. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah pentingnya dalam kita melaksanakan sholat. Jadi rukun sholat kita sudah bicarakan. Ini ada yang terakhir adalah julusul akhirah, duduk pada tahiyat terakhir. Ini juga merupakan rukun. Jadi ada yang bilang 13, tapi saya ambil yang lebih singkat 13. 1 adalah niat. Kemudian 6 adalah tentang rukun qauli, ucapan, termasuk Fatihah, takbiratul ihram dan salam. Kemudian duduk akhir juga merupakan rukun. Yang ke-13 adalah tertib. Tertib itu urutannya tidak boleh ngacak gitu. Yang namanya tertib itu urutannya harus berurutan. Misalnya rukun fi'li, berdiri dulu, atau setelah itu ruku, i'tidal,
sujud. Itu harus ada urutannya, harus pasti. Enggak boleh Allahu Akbar langsung sujud. Nanti baru ruku, berarti enggak tertib. Kecuali ada sujud tilawah, nah lain lagi. Ada sujud tilawah, memang nggak ruku langsung sujud. Nggak tahu di sini udah praktek apa belum? Ya saya sih sekali-kali boleh praktek supaya kita nanti nggak bingung. Sujud tilawah, ada beberapa surat-surat sajadah itu, begitu ada surat sajadah, kita langsung sujud. Bangun, baca ayat lagi, baru ruku dan sujud, baru ruku. Itu namanya sujud tilawah. Ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Ya. Kecuali ada sujud tilawah, itu nggak pakai ruku. Dan itu pada saat kita baca Quran pun kalau ketemu dengan sujud sajadah kita sujud gitu. Dianjurkan untuk sujud. Misalnya kita baca surat Al-A'la, wasjud waqtarib, itu langsung sujud. Itu nggak ada ruku lagi, langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah. Jadi inilah pentingnya kita belajar. Segala sesuatu harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan supaya kita melengkapi syarat-syaratnya agar ibadah kita ini lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena hidup tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Tinggal isi dengan waktu kapan kita akan dipanggil Allah. Salah satu persiapan kita untuk menghadap Allah dengan hadirnya dalam satu majelis. Pahalanya begitu besar, pahalanya begitu banyak, ganjarannya pun tidak sedikit. Saya yakin kita tidak pernah yang namanya sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Tapi dengan hadir di sini, itu salah satu pahalanya lebih besar, lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Kita belum pernah mensolatkan jenazah 1000, tapi dengan hadir saat dalam satu majelis lebih baik daripada kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Lebih baik daripada kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit dengan hadir satu majelis. Jadi sangat-sangat disayangkan kita ada kesempatan, ada kesehatan untuk tidak hadir. Karena ini satu investasi yang cukup besar untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sebaik mungkin dalam rangka menghadap Allah. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.